Selamat siang, saya Andre Leogestu dari kelas A3 pagi manajemen. Di sini saya akan membacakan tentang COVID-19 terhadap bisnis, dampaknya dan tips untuk menjalankan bisnis pada saat COVID-19. Wabah corona sedikit banyak mempengaruhi daya beli konsumen. Survei memperkirakan akan terjadi penurunan penjualan pada seluruh komoditas. Selain karena penurunan daya beli, penyebab utamanya adalah terhambatnya pasokan. Mengatasi hal ini, Kementerian Perdagangan menginstruksikan semua swalayan untuk tutup lebih larut, lebih tepatnya di atas jam 10 malam. Hal ini untuk mempermudah para konsumen membeli berbagai barang kebutuhan seperti sembako. Solusi lain yang dilakukan oleh para pengusaha bisnis retail adalah memanfaatkan bisnis online. Penelitian menunjukkan bahwa 30% konsumen berencana untuk lebih berbelanja via online. Memang benar bahwa pandemi COVID-19 menimbulkan berbagai dampak negatif pada berbagai bidang. Namun dari bencana ini juga tidak sedikit hal positif yang kita petik. Salah satu hal positif tentu adalah kita dipaksa melek akan teknologi dan menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Pandemi ini juga memaksa kita untuk peduli kepada kesehatan sehingga selalu menerapkan hidup bersih dan teratur. Kemudian tidak semua usaha juga mengalami penurunan dan kebangkrutan. Salah satu usaha yang mengalami peningkatan pada masa pandemi tentu saja adalah usaha di bidang obat-obatan dan alat kesehatan. Usaha lainnya yang mengalami peningkatan pada masa pandemi yaitu usaha tanaman hias dan kuliner. Intinya adalah pada saat musibah atau kejadian akan selalu ada hikmah dan dapat kita petik. Pemasaran dan penjualan. Mulailah untuk fokus pada bisnis online. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah membuat alur transaksi yang jelas, mulai dari pemesanan hingga pengantaran. Berikut adalah langkah-langkah yang Anda bisa lakukan saat ini, yaitu membuat website, menjual produk di online seperti Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee, menerima pesanan via chat seperti WhatsApp dan online. Gencar melakukan kampanye pemasaran via akun sosial media seperti Facebook dan Instagram, dan masih banyak lagi yang bisa Anda lakukan untuk memperkuat identitas online. Di bagian selanjutnya, kami akan menjelaskan lebih lanjut tentang cara meningkatkan potensi bisnis secara online. Tentu keputusan yang diambil terkait pemasaran bisa berbeda-beda. Semuanya mesti disesuaikan berdasarkan sektor bisnis Anda. Salah satu hal yang pasti saat ini, fokuskan strategi pemasaran dan penjualan Anda untuk meraih keuntungan secara online. Membuat perencanaan yang fleksibel di tengah situasi pandemi, ada banyak kondisi tak terduga yang terjadi. Karena itu, kamu harus bisa menjalankan bisnismu dengan perencanaan yang fleksibel agar mampu beradaptasi dengan situasi apapun. Salah satu bentuk fleksibilitas dalam perencanaan adalah menyiapkan sistem work from home untuk merekrut karyawan dari berbagai daerah yang berbeda. Dengan begitu, kamu membuka peluang lebih besar untuk merekrut sumber daya manusia dengan kualitas tinggi tanpa ada keterbatasan jarak. Bila suatu hari nanti terjadi situasi yang mendesak bisnismu untuk kembali bekerja dari kantor, kamu harus siap untuk membuat sistem baru dan mencari jalan keluar agar para karyawan dari daerah lain tetap bisa bekerja. Disinilah kamu harus bersikap fleksibel dalam merencanakan sistem kerja. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.